Papiku, kembali lagi di Papi Podcast Anak Api. Nah, di episode kali ini aku Adelia Anggraini dan aku Luvita Laili akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan lewat obrolan yang hangat penuh makna. Oh iya, dilihat dari dekorasi kita kali ini, tentunya kita bisa nebak gak sih tema podcast kita hari ini? Nggak tahu kan? Tahu kan? Ya, tema podcast kita hari ini yaitu Finding Light in the Dark Moment, yang dimana tentang bagaimana kita menemukan harapan bahkan di saat semuanya terasa gelap. Oh. Nah, sebelumnya kita sebagai perwakilan API mengucapkan selamat Hari Natal untuk yang merayakan. Semoga Natal ini membawa cahaya dan harapan untuk kita semua. Khususnya bagi kalian yang sedang melewati masa-masa sulit kalian nih di tahun ini. Oh iya nih guys, kita gak cuma berdua tentunya. Kita tuh kedatangan tamu spesial dari Kakak Imka Immanuel. Ayo kita sambut Kakak Imka Immanuel. Saya hello dulu dong buat kakaknya. Halo Kak. Halo semua. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, aku mau tahu dong nama kakak siapa ya? Oke, mungkin aku sedikit dulu. Perkenalkan semuanya, nama aku Irwan Chandra Aditya. Biasanya dipanggil Irwan. Ya, aku untuk sekarang menjabat sebagai Ketua Imka Immanuel periode 2025-2026. Makasih banyak ya udah menyempatkan waktunya nih buat hadir di podcast kita hari ini. Nah, gimana kabar kakak hari ini? Oh, puji Tuhan sangat baik. Sumringah banget ya kayaknya. Iya banget. Mau ngerayain Natal nih buat semangat banget ya. Iya dong, karena kan Natal ini kan termasuk salah satu yang kita para umat Kristen itu tunggu-tunggu lah ya. Kalau boleh tahu nih, gimana persiapan Natal buat tahun ini? Apa pastinya Imka tuh bakal ngerayain Natal nggak sih buat bersama gitu? Oh pasti. Jadi untuk tahun ini sendiri Imka Immanuel juga akan ada program kerja Natal gitu. Jadi kami akan membuat suatu acara kegiatan juga yang bertemakan Natal juga tentunya. Dan untuk apa itu kegiatannya, kayak gimana nya, ya nanti lihat di IG-nya Imka Immanuel ya teman-teman. Nggak mau di-spill aja gitu? Coming soon. Boleh sharing nggak sih Kak, gimana caranya Imka Immanuel itu ngerayain Natal di kampus? Apa masih ada ibadah atau cara lain untuk ngerayain Natal bareng? Oh tentu. Kan liburan. Tentu. Jadi untuk Imka Immanuel sendiri itu kita ya sayang sekali belum bisa ngadain perayaan Natal di tanggal Natalnya karena bertepatan dengan libur, kampus juga libur juga, teman-teman juga di Imka Immanuel itu ya banyak yang pulang juga lah ya. Jadi ya, pasti banget kan. Pasti kangen rumah ya. Itu dia. Jadi nanti untuk perayaan Imka Immanuel sendiri nanti itu akan ada di bulan Januari. Oh begitu. Nah tahun kemarin kan Imka juga ngerayain Natal juga nggak sih? Nah itu ada momen-momen yang khusus atau yang cerita-cerita khusus yang paling berkesan buat kakak sama teman-teman? Mungkin kalau buat aku sendiri lah ya, karena di tahun kemarin itu kebetulan aku baru aja join di pengurus, jadi itu adalah salah satu momen yang cukup berkesan kalau buat aku sendiri di Natal tahun kemarin sih. Tapi untuk teman-teman Imka Immanuel sendiri ya, apalagi angkatan 23 yang sama kayak aku gitu kan, nah itu mereka juga kebetulan juga jadi salah satu pengurus dan bisa sama mereka itu juga sesuatu yang wah banget sih kalau gitu ya. Terlepas dari Imka nih ya kakak sendiri, gimana sih pengalaman Natalnya bareng keluarga? Apa ada suatu momen yang sangat berarti di hati kakak? Kalau dari aku sendiri itu cukup banyak kayak nggak bisa aku sebutin satu-satu sih, cuma mungkin aku bisa kasih salah satu contoh aja ya, aku sebut satu aja gitu. Jadi kalau dari aku sendiri cukup berkesan itu yang aku tungguin itu adalah momen atau vibes-nya, karena bisa jadi meskipun kita tunggu Natal yang kegiatannya itu sama, hari rayanya pun sama, tapi bisa aja vibes yang dibawain untuk di tiap tahun itu akan Beda.
Nah, aku nih penasaran kan biasanya tuh kalau Natal tuh identik sama kado ya. Itu eh kakak pernah nggak sih dapat pengalaman kayak ada dapat kado yang berkesan buat kakak di perayaan Natal kali ini di sebelumnya? eh Kalau ditanya berkesan, sebetulnya nggak ada sih ya, karena kan kita kalau tukar kado namanya kita nggak tahu kan apa isinya gitu kan. Tapi kalau yang menarik ada satu. Nah, jadi kebetulan aku cerita sedikit. Ya, Nah, boleh. di Natal tahun lalu itu aku juga IMKA sih. IMKA itu menerima undangan dari UKM, dari kampus lain. Nah, jadi di sana itu ada tukar kado dan kebetulan setelah acara tukar kado tersebut di kos itu aku coba buka kadonya dan ternyata aku dapet bricks. Oh, Bricksnya Brix. mau tahu apa? Apa? Bunga. Oh my Ya, 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 God. ya. Nah, So ya, sweet banget. aku nggak tahu yang ngasih laki atau cewek itu yang jelas. Nggak tahu sih. Kan di Natal itu ada yang bilang selalu ada keajaiban kecil yang membuat semuanya terasa spesial. Nah, kakak itu pernah ngerasain keajaiban itu sendiri apa enggak? Hmm, Kalau keajaiban sendiri khususnya di Natal itu bisa aku bilang terkadang terjadi juga ya, tapi kalau misalkan kita bilang keajaiban yang terjadi di seumur hidup aku gitu, itu juga ada. Salah satunya ya ada doa yang aku panjatkan, lalu bisa Hmm. terkabulkan dengan sesuai apa yang aku inginkan atau aku doakan gitu. Eh, harapan harapan kakak nih buat Natal kali ini dan buat tahun tahun baru ini, buat tahun depan itu apa sih kak? Dan pesan-pesan dan pesan-pesan buat teman-teman tuh apa? eh Kalau harapannya untuk Natal tahun ini ya, kalau dari aku sendiri ya bisa lebih menyenangkan lagi, bisa lebih membawa sesuatu yang baru kepada teman-teman semua gitu ya. Terus juga untuk harapan di tahun depan ya semoga apa yang kita harapkan bersama, kita inginkan bersama-sama itu bisa terwujud. Amin. Oh iya kak, kan Natal itu momen satu kali dalam setahun ya. Nah kakak itu punya arti khusus gak sih buat Natal itu kayak bisa Untuk mengapresiasi? arti khusus Natal sendiri ya. Kalau bagi aku sendiri untuk Natal itu nggak ada arti yang spesifik khusus banget gitu, enggak lah ya. Cuma memang yang kayak aku tadi sebutin sih ya, Natal itu ada sesuatu yang cukup aku tunggu-tunggu karena harusnya setiap tahun itu bisa aja berbeda. Oke, jadi makasih banget nih kak udah sharing-sharing, udah udah Nyempetin waktu. nyempetin waktu buat datang ke sini dengan kesibukannya Apalagi masing-masing. mau persiapan Natal ya. Ya, Kebetulan kan kemarin kan, chaos banget. ya kemarin tuh kebetulan aku spill dikit nih, ceritain Hmm. sedikit. Kemarin itu di hari Rabu, ya Ya. kemarin pas banget kemarin itu Inka baru aja ngadain rapat perdana untuk proker sih, untuk proker Natal. Jadi untuk nanti pokok teman-teman tunggu aja buat kayak gimana sih kegiatan atau perayaan dari Natal ini. Spill dikit lah boleh gitu kak. Coming soon. Yang pasti ya yang tadi udah di-mention juga sama teman-teman dari API, itu kita nanti rencananya juga bakal ada tukar kado Oh, gitu. Oh. Itu salah satu lah ya, salah satu aja. Itu tukar kadonya IMKA itu ngajak kayak ormawa lain buat join apa cuma lingkup IMKA aja? eh Kita juga ngajak yang lain juga sih kebetulan. Boleh gak sih kita join? enggak sih. Ya mungkin Siapa nanti kalau tahu. API mau nanti bisa lah undangannya ada nanti kalau mau ya. Makasih banyak ya Kak udah ngeluarin waktunya buat datang di podcast ini. Mungkin ini podcast singkat ya, karena mungkin kakaknya juga sibuk buat ngerayain Natal, persiapan Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Semoga kita semua juga selalu diberi kekuatan dan keajaiban oleh Tuhan. Amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Api, kepada Papi juga yang udah ngundang aku podcast, untuk mewakili Imka juga. Oh ya, teman-teman, kalau kalian punya pengalaman Natal yang penuh
cahaya di tengah kesulitan, cerita-cerita deh ke kita, siapa tahu jadi inspirasi buat kita juga. Lalu jangan lupa follow media sosial kita di Instagram ya. Sampai sini dulu podcast kita kali ini. Makasih ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Merry Christmas.